Untuk memperbarui informasi penyelidikan ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Roni Satria. Roni, selamat siang. Update penyidikan sejauh ini seperti apa di sana? Ya, Elvira, sekolah menjadi simbol aman dan juga menjadi simbol masa depan. Bila simbol ini dicerabut dari rasa aman itu, tentunya akan sulit untuk mengembalikan rasa aman itu terhadap khususnya siswa yang juga pada hari ledakan terjadi ada di sana, dan tentunya post trauma ini akan menjadi hal yang concern dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk juga dari HIPMI atau Himpunan Psikologi Indonesia yang juga sudah melakukan proses psychological first aid yang dilakukan sebenarnya sejak dari ditentukan timnya dari sejak tanggal 8 November yang lalu, tapi dari sejak Senin mereka sudah datang ke sekolah kemudian melakukan konseling dengan siswa, guru dan juga orang tua, tidak hanya di sekolah tapi juga menyambangi ke rumah-rumah dari mereka ini yang ada di sekitar dari sekolah. Tapi saya mungkin untuk lebih lanjut bagaimana teknis dan juga apa temuan-temuan dan juga bagaimana catatan yang dimiliki oleh himpunan atau tim Himpunan Psikologi Indonesia. Ini sudah bersama saya Bapak Lerbin Aritonang selaku tim HIPSI ya Pak ya, HIMSI. Silakan Bapak, kita berbicara mengenai tadi Bapak sempat mengatakan juga ke saya sebelum live ini mengenai catatan apa yang paling ditemukan paling banyak dan yang menjadi pekerjaan dari tim HIMSI ini untuk nantinya kita tahu bahwa kondisi psikis dari siswa khususnya yang juga di hari saat ledakan itu penting untuk keberlanjutan sekolah ini berjalan. Kami itu satu tim gitu ya. Itu koordinator kami itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami berada di bawah koordinasi mereka. Dan semua itu koordinasi ke sana. Hasil kami sampaikan ke sana, nanti dari sana ada instruksi lagi dan seterusnya. Dan kami itu orang-orang psikologi itu ada dari berbagai organisasi. Kami dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian kemarin ada dari Polri juga, ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ada dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas dan seterusnya. Dan kami bagi-bagi tugas, khusus kami yang HIMSI itu tatap muka, kami di sekolah. Cuma ada juga di antara adik-adik itu yang kurang berkenan kalau di sekolah, jadi kami datangi ke rumahnya gitu. Kemudian yang tatap muka ini rencananya sampai hari Jumat minggu depan. Dan nanti habis itu tergantung rapat koordinasi timnya itu apakah masih dilanjut dan bentuknya seperti apa dan seterusnya, ya kami nunggu informasi. Itu. Kemudian mengenai keadaannya ya sebagaimana yang umum, ada yang gampang itu recovery gitu ya, ada yang belum, mungkin ada juga yang masih di rumah sakit gitu ya. Jadi secara umum seperti itu ininya. Dan kami sampai sekarang itu psikolog untuk yang tatap muka itu kami cukup. Jadi semua calon klien yang datang itu kami bisa tangani gitu sampai sekarang. Malah kelebihan psikolog yang daftar mereka 12, ternyata kenyataan itu tinggal 7, yang lain mungkin nggak jadi atau bagaimana itu ini. Melihat dari adanya laporan atau mungkin dari sejak konseling berlangsung dari hari Senin lalu, apa yang menjadi catatan penting bagi tim psikolog ini? Apa yang harus di-fix atau yang diperbaiki dari kondisi pasca ledakan ini? Kalau itu nanti itu kita full semua ya. Jadi setiap psikolog itu nanti buat laporan ke timnya itu nanti Maksud saya yang dari Bapak temui saja, mungkin secara empirik dari satu siswa atau dua siswa yang Bapak wawancara, rata-rata mereka mengalami keluhan apa? Keluhannya itu intinya itu kecemasan sebetulnya ya. Kemudian semacam trauma, dia teringat lagi peristiwa yang itu. Jadi itu mengganggu dia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebagian itu cepat, itunya recovery-nya cepat. Nah, tapi ada yang lambat juga. Mungkin nanti konselingnya itu bukan hanya 1 kali, 2 kali gitu. Mungkin bisa berlanjut gitu. Tergantung recovery-nya itu bagaimana dan dia masih merasa perlu apa enggak gitu. Untuk recovery ini kan berarti tentu tim psikologi memiliki mekanisme tertentu. Seperti apa mekanisme yang dijalankan untuk supaya mereka tidak
takut lagi untuk mau pergi sekolah karena mereka sekarang masih online ya Pak ya, masih daring seperti itu. Dan tentu kalau untuk memulai sekolah secara offline lagi, ada bertemu dengan teman-temannya, mungkin saja dia ada rasa curiga dengan teman di sebelahnya, kita tidak pernah tahu itu. Bagaimana mekanisme psikolog untuk melihatnya? Minggu depan mereka informasinya mungkin akan hybrid gitu ya. Jadi ada yang online, ada yang datang ke sekolah gitu. Ininya disaring nanti di di timnya itu, nanti ada laporan dari teman-teman psikolog, oh ini kayaknya perlu penanganan secara khusus atau apa gitu ya. Dan nanti mungkin juga kalau sangat spesifik itu nanti dicari orang yang keahliannya juga lebih spesifik gitu sehingga bisa lebih match gitu. Itu intinya. Baik, terima kasih Pak Leben Aritonang atas informasinya dan kita berharap memang semoga proses pendampingan psikolog ini memang menjadi hal yang penting dan juga pastinya kita melihat bagaimana masa depan sekolah ini tetap berjalan seperti sedia kala. Terima kasih Pak Lerbin. Ya, Elvira, tadi kita melihat bahwa memang proses ini masih berjalan, tentunya laporan akan dikumpulkan nantinya untuk seperti apa penanganan lebih lanjut. Tetapi kalau saya melihat bahwa memang ada upaya-upaya yang penting untuk melinkage bagaimana secara setelah melihat bagaimana psychological first aid ini berjalan dari sejak awal minggu ini, kemudian nantinya temuan-temuan yang didapatkan. Dan kita tahu bahwa konteks sejauh ini dari terkait motif yang faktor perundungan dan lain sebagainya juga menjadi salah satu indikasi yang tentunya ini menjadi dari awal bermula psikologi internal kemudian memberikan efek violence ataupun kekerasan dalam bentuk ledakan di sekolah ini. Dan tentunya memberikan efek trauma juga secara psikologis kepada siswa-siswa lain. Nah, ini yang penting kita lihat bahwa memang sekolah tadi yang seperti di awal saya sebutkan sebagai simbol rasa aman untuk bagaimana nantinya mereka bisa kembali sekolah meskipun saat ini online dilakukan. Kita berharap semua bahwa memang proses online ini menjadi pintu masuk pertama bagi mereka untuk bisa terkoneksi lagi secara komunitas, tidak hanya siswa-siswa saja tetapi juga guru maupun juga orang tua untuk nantinya bisa memastikan mereka dalam kondisi kembali ke sekolah, kondisi yang rasa aman itu bisa tercipta kembali. Kembali ke Anda. Baik, Roni Satria, terima kasih update Anda langsung dari SMA Negeri 72 Jakarta.